Oke, selamat malam semuanya, para penonton kami dan bapak-bapak sekalian. Kembali lagi bersama saya Handi Ayon, MC terbaik di ILC, Indonesia Leadership Code. Nah, sekarang kita akan masuk pada sesi terakhir pada talk show episode kelima ini. Kita akan membahas tentang leadership pada era disrupsi dengan narasumber yang sudah ada bersama kita dari sesi-sesi sebelumnya. Saya perkenalkan Bapak Idlaf John, seorang politikus, dan Bung Ricky Garong, seorang filsuf. Seperti episode-episode sebelumnya, pada sesi ini saya akan melemparkan pertanyaan pada narasumber kita dan mereka akan memberikan pendapat mereka. Mereka juga boleh saling berargumen jika ada pendapat yang tidak mereka setujui. Tanpa perlu berlama-lama lagi, saya akan melemparkan pertanyaan pertama. Menurut pendapat kalian, apakah definisi dari era disrupsi itu sendiri? Mungkin silahkan dimulai dari Bapak Idlaf, lalu boleh dilanjutkan oleh Bung Riki. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Andi Ayon. Ya, menurut saya era disrupsi adalah era di mana banyak terjadi perubahan fundamental dari kegiatan yang biasa kita lakukan. Era ini juga termasuk era perubahan yang awalnya tidak ada menjadi ada, yang awalnya tidak mungkin untuk dilakukan jadi mungkin untuk dilakukan. Dan pada era ini perkembangan digital semakin pesat sehingga era ini menuntut kita untuk bergerak lebih cepat dari yang sebelumnya. Ya, saya setuju juga dengan pernyataan Bapak Idla. Pada era ini banyak terjadi perubahan gila-gilaan. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan yang tidak ada menjadi ada. Contohnya adalah aplikasi Zoom Meeting. Biasanya dulu jika kita ingin rapat, maka kita harus bertemu pada suatu ruangan yang sudah disiapkan. Dan pada era ini, muncullah sebuah aplikasi bernama Zoom, di mana aplikasi ini memungkinkan kita untuk melakukan meeting di mana dan kapanpun kita berada. Saya juga setuju dengan pendapat kalian, Bapak-Bapak. Banyak sekali inovasi yang tercipta pada era ini. Saya pribadi adalah salah satu pengguna aplikasi Zoom Meeting ini. Nah, sekarang saya bisa melakukan meeting kapanpun dan dimanapun saya berada sekarang. Baiklah, mungkin kita bisa lanjutkan ke pertanyaan kedua. Menurut kalian apa penyebab dari era disrupsi ini? Boleh dimulai dari Bung Riki. Ya, baik. Menurut saya penyebab utama dari era disrupsi adalah rasa tidak puas dari manusia itu sendiri. Karena rasa tidak puas mereka dengan keadaan sekarang, maka mereka terus menciptakan berbagai inovasi, dan oleh karena inovasi mereka ciptakan, banyak sekali hal-hal baru yang bermunculan. Dan menurut saya, inovasi baru yang mereka ciptakan ini kebanyakan akan berbasis teknologi. Ya, benar. Saya setuju juga dengan Bung Riki. Sekarang, semua informasi menjadi lebih terbuka dan dapat diakses oleh berbagai kalangan. Hal ini menjadikan kehidupan menjadi lebih kompetitif dari yang sebelum-sebelumnya. Karena kehidupan menjadi kompetitif, maka timbullah rasa yang tidak puas. Dan pada akhirnya memaksakan mereka untuk terus berinovasi dan selalu menciptakan hal-hal yang baru. Karena semakin banyak hal yang tercipta, disitulah era disrupsi dimulai. Dan seperti yang kita tahu, sudah banyak sekali contoh inovasi yang tercipta pada era disrupsi ini. Ya, saya pribadi setuju dengan pendapat Bapak-Bapak sekalian, dengan apa yang Bapak-Bapak sekalian katakan tadi. Ngomong-ngomong, tadi Bapak Ilham sudah menyinggung tentang contoh, mari selanjutnya kita bakal berbicara tentang contoh. Mungkin Bapak-Bapak sekalian bisa memberikan contoh inovasi yang tercipta oleh era disrupsi ini. Boleh dimulai dari Bapak Idlaf mungkin. Ya, berbicara tentang contoh, yang paling terlihat adalah e-commerce. Dulu, jika kita membutuhkan sesuatu, kita pasti akan pergi ke suatu toko untuk membeli suatu barang yang kita mau. Sekarang, jika kita membutuhkan sesuatu, kita tinggal membuka smartphone kita, lalu memilih aplikasi, dan kita tinggal mencari barang yang kita mau. E-commerce adalah salah satu contoh perubahan di era disrupsi yang paling terlihat menurut saya. Ya, tepat sekali Bung Itlaf. Selain dari segi jual beli,
ada juga satu perubahan yang menurut saya sangat signifikan, yaitu dalam segi transportasi. Dulu kita harus pergi ke pangkalan ojek atau ke pinggir jalan untuk mendapatkan ojek maupun taksi. Sekarang kita hanya tinggal menunggu driver di titik penjemputan dan tak berapa lama ojek atau taksi yang kita pesan melalui aplikasi akan menjemput kita di titik di mana kita memesan. Hahaha, sungguh berubah sekali ya dibanding zaman dulu. Ya, setelah mendengar contoh-contoh dari bapak-bapak sekalian, saya pikir saya juga melihat perbedaan yang sangat signifikan ya antara zaman dulu dan zaman sekarang ini. Yang mana kita rasakan pada zaman ini semuanya terasa instan dan mudah. Apa yang kita butuhkan dapat terlaksana dengan mudah tanpa memakan waktu, tenaga, dan biaya yang banyak. Oleh karena itu kita harus memanfaatkan perkembangan zaman yang ada ini. Baiklah, tanpa membuang waktu yang banyak, saya akan melemparkan pertanyaan terakhir pada sesi kita hari ini. Menurut bapak-bapak sekalian, apa yang diperlukan oleh pemimpin di era disrupsi ini? Bisa dimulai dari Bapak Itlaf, dipersilahkan. Ya, saya pikir menurut saya harus ada beberapa poin penting yang harus dimiliki oleh pemimpin untuk menghadapi era disrupsi ini. Yakni diantaranya adalah kita harus memiliki karakter credible aktivis, yang berarti seorang pemimpin mampu berkontribusi secara maksimal. Dan yang selanjutnya adalah pemimpin yang bisa membuat anggotanya menjadi seorang yang berkualitas. Dan juga pemimpin harus bisa menguasai dalam bidang teknologi untuk membuat organisasi yang dipimpinnya tersebut bisa semakin maju. Pemimpin juga harus bisa tanggap akan adanya perubahan dalam menilai suatu perkembangan, baik informasi maupun teknologi. Kembali lagi saya katakan, untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses, terutama di era disrupsi ini, pemimpin harus bisa beradaptasi dengan tuntutan zaman. Dengan kata lain, dipaksa hidup dengan pola yang sudah tercipta. Ya, menurut saya pendapat dari Bapak Itlaf ini cukup menarik dan saya pikir mewakili pendapat kita semua yang ada di sini. Pemimpin bagi saya perlu bertransformasi agar tidak ketinggalan zaman, terutama dalam bidang inovasi, decision making, dan komunikasi. Pemimpin harus tetap kreatif dan memiliki terobosan baru agar bisa mengimbangi tuntutan zaman. Dalam mengambil keputusan, pemimpin dituntut siap untuk mengambil keputusan, terutama dalam situasi yang penuh ketidakpastian seperti sekarang ini, dengan cepat dan tanggap. Juga berani mengambil resiko dan dapat membuat keputusan yang menguntungkan banyak pihak. Dan pemimpin di masa digital sekarang ini tidak boleh gaptek. Kalau perlu menguasai seluruh alat atau media komunikasi agar komunikasi dapat berjalan dua arah. Pemimpin juga harus terbuka dengan semua ide dan pendapat yang dikemukakan anggota timnya, dan bisa mengkomunikasikan ide atau konsep kepada anggota timnya agar sebuah tujuan bisa terrealisasikan. Ya, baiklah. Barusan kita sudah mendengar jawaban dari pertanyaan terakhir dari kedua narasumber kita, yang berarti episode hari ini akan berakhir di sini. Pada episode ini akan saya simpulkan kita dapat belajar bahwa pada era disrupsi ini banyak sekali perubahan yang terjadi dan terciptanya inovasi-inovasi yang baru yang tentu saja dapat merubah kebiasaan kita. Sebagai pemimpin kita harus mampu untuk menguasai beberapa bidang teknologi, yang berarti seorang pemimpin itu tidak boleh gaptek. Paling tidak harus bisa menguasai beberapa, atau akan lebih baik jika pemimpin itu dapat menguasai semua alat komunikasi agar dapat mempermudah komunikasi kita dengan orang yang kita pimpin. Pada era ini kita sebagai pemimpin juga dituntut untuk bisa berinovasi dan tidak boleh takut untuk mengambil keputusan. Nah, mengambil keputusan ini tidak berarti kita asal mengambil langkah, tapi tentu saja dengan segala pertimbangan yang ada. Dan hal terpenting yang harus kita miliki sebagai pemimpin pada era ini, kita harus menjadi pemimpin yang memiliki sikap adaptif. Kita harus sadar dunia ini semakin hari semakin berubah, dan kita sebagai pemimpin harus bisa beradaptasi dalam perubahan itu. Acara YLC ini akan kita tutup
sampai sesi ini. Terima kasih kepada Bapak Idlaf dan Bung Riki atas kehadirannya. Saya berharap kita dapat berjumpa lagi pada episode-episode berikutnya, tentu saja dengan tema yang berbeda. Terima kasih juga kepada pemirsa yang sudah setia menemani kami di episode ini. Sampai jumpa minggu depan di jam yang sama. Saya Handi Ayon, pamit undur diri. Salam ILC.